Pagi Mbak, Pagi. kabarnya gimana Mbak kabarnya? Oke sih, lagian aku baru lulus S2 Nah, banget, jadi gabut-gabut aja ini. jadi Mbaknya itu apa itu dari S1 langsung lanjut S2? Iya, langsung lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Mbak ya, nama saya Gilang Aditya Saputra, saya selaku mahasiswa baru Teknik Fisika angkatan 2025 dengan NRP 50092510009. Mohon izin Mbak untuk melakukan wawancara untuk tugas pengantar Teknik Fisika ini. Bisa dimulai ya Mbak ya wawancaranya. Iya, bisa. Ya. Oke Mbak, yang pertama-tama mungkin Mbak bisa perkenalin diri Mbak dulu biar teman-teman yang nonton ini nanti tahu mengenai diri Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Anissa Septianingrum dari F54 atau Teknik Fisika 2019. Kira-kira mau ditambah apa lagi perkenalannya? Mungkin itu Mbak bisa asalnya dari mana, tahu motivasinya masuk teknik fisika terus apa dulu. Oke, kalau asalku dari Denpasar, motivasinya dulu simply karena SMA suka fisika. Terus kayak cari fisika yang lebih advance ada di mana ya? Terus ada ITB, ITS, UGM, terus ya keterimanya ITS gitu. Oke. Lalu buat menurut Mbak sendiri sih, teknik fisika itu kira-kira buat ke depannya tuh bisa berkarir di mana aja sih Mbak? Prospeknya seperti apa gitu? Oke, kalau dari dosen-dosen kita biasanya ngebagi prospeknya itu ada 3 bidang ya. Yang pertama yang paling banyak mungkin bisa 50% atau lebih itu engineer ya jelas. Mostly instrumentation engineer sama control maintenance itu sih biasanya kalau misalnya teknis. Terus yang kedua kita ada yang mungkin sekitar seperempat itu jadi researcher di bidang yang bisa di engineering juga R&D-nya. Mostly sih kalau researcher itu R&D biasanya teman-teman yang di optik, yang di foton sama yang di lab material. Terus habis itu choice yang ketiga yaitu jadi dosen. Itu sih. Kalau boleh tahu Mbak dulu milih lab apa Mbak? Aku awalnya sih naksirnya energi ya. Oh iya. Terus habis itu karena kebutuhan tour labku itu di bahan, di lab material, terus ya tiba-tiba jadi naksir aja sama bahan karena aku suka aja sesuatu yang kayak mendalam gitu, like bener-bener advance, yang bisa kemana-mana lah istilahnya. Terus akhirnya aku masuk lab bahan karena mereka juga yang pertama buka oprek sih biasanya daripada lab lain gitu. Oke, mungkin eh kalau boleh tahu sekarang Mbak ini lagi ngapain nih Mbak setelah lulus ini? Mungkin lagi kerja di mana itu? Atau kalau misalnya belum bisa eh, diceritakan mungkin buat ke depannya Mbak ini ingin karir yang seperti apa sih? Gitu. Oke. Kalau kerja sih sebetulnya ada ya, aku nggak gabut-gabut banget. Like, aku kerja di bawah Pak Ruri, di Enable kalau pernah denger. Enable ITS, itu kayak research group gitu ya. Hmm, itu sih biasanya buat kerjaanku itu bidangnya masih di research, riset material fungsional maju, terutama nanomaterial. Nah, itu di bawah Pak Ruri. Juga kadang aku selain itu juga kerja proyek. Ceritanya kayak jadi konsultan gitu sih, konsultan energi. Misalnya untuk ada perusahaan yang mau audit energi dan manajemen energi itu datangnya ke Enable, terus aku yang ngerjain proyeknya gitu. Nah, untuk ke depannya sih, yang pasti aku nggak stay di sini terus ya, soalnya di sini rasanya kayak magang gitu kan. Untuk ke depannya aku pingin, ya fokusku jadi researcher ya. Jadi peneliti, terutama untuk bidang yang paling aku suka itu biosensor. Jadi untuk sensor senyawa biologis lah, biasanya senyawa manusia kayak gula darah dan senyawa-senyawa lainnya gitu. Dan itu
Untuk sekarang mostly dia pusatnya di Jepang sama Taiwan, jadi aku pikir aku bakal kuliah di sana S3 terus lanjut kerja di sana gitu. Oke Mbak, menurut Mbak ini kira-kira buat kita mahasiswa baru ini bisa nggak untuk kedepannya tuh kayak apa yang perlu kita siapin biar eh, kayak magang kayak Mbak gitu, kayak apa itu gabung apa tim risetnya Pak Ruri ya tadi ya Mbak ya? Ya Mm-mm. gitu. Mungkin apa yang perlu kita siapin juga gitu biar kita nggak kaget gitu buat kedepannya. Menurut aku ya, yang pertama itu koneksi. Tapi ini tergantung bidang yang mau kamu tekuni. Misal kamu pengen jadi engineer, itu koneksi alumni paling penting banget. Kayak don't care lah IP kamu segede apa gitu. Minimal ya 3,2 gitu lah ya. Maksudnya nggak perlu A banget, nggak perlu cum laude banget. Kamu pasti bisa dapat kerjaan kalau punya koneksi bagus sama alumni. Karena waktu nyari kerja itu kan alumni itu pokoknya oh ITS nih, ITEKFIS nih adik tingkat aku nih. Terus udah seneng tuh. Terus habis itu mereka kan nggak kenal itu siapa itu orangnya. Akhirnya mereka si alumni tuh minta-minta rekomendasi ke dosen gitu. Tanya ini anaknya kayak gimana gitu. Jadi tolong bersikap baik-baik aja apa. Jangan nakal-nakalan lah pokoknya kalau di kampus itu. Tapi ya terserah sih. Yang penting koneksinya oke. Jadi koneksi itu nomor satu menurutku. Terus itu kalau dari awal sudah tahu ya mau kemana. Tapi berhubung kayak aku dulu nggak tahu mau kemana ya. So, waktu tahun kedua sampai tahun ketiga itu aku pingin nyoba semua bidang. Benar-benar semua bidang, termasuk misal aku ikut UKM, terus aku ikut PIMNAS juga, terus aku ikut proyek-proyekan yang engineering gitu. Terus akhir-akhirnya ya enaknya di situ kita selama jalan tuh jadi kenal banyak orang kantor kita ya udah tinggal belajar dari salah satu yang kita sukain mungkin kan nggak semua orang tahu pas tahun pertama mau kemana kan itu pun aku taunya pas tahun keempat pas semester 7. Nah jadi ya udah akhirnya beberapa yang sebelumnya aku tekuni aku tinggalin sih terus aku akhirnya fokus ke proyek-proyek lab gitu walaupun awalnya juga aku kayak sempet ini fokus ke software juga just in case aku mungkin jadi programmer gitu kan siapa tahu waktu itu nyoba-nyoba aja gitu tapi bener-bener aku tekunin jadi nggak kayak cuma lewat doang sampai bisa buat lah terus akhirnya oh nggak nyaman nih nggak asik nggak suka terlalu boring gitu jadi ya aku pikir sarannya itu either kamu fokus di awal atau kamu nyobain semuanya banget, tapi selama nyobain itu jangan sampai apa ya, jangan lazy lah, jangan slacking, jangan asal-asalan banget, soalnya nanti kalau ada impression buruk itu bisa ditauin sama semua alumni kita gitu, soalnya IKTF tuh kayak kuat banget gitu loh koneksinya, alumni ITS tuh beda sama kampus-kampus lain, jadi ya itu sih pesannya ya. Jadi intinya tuh emang harus apa tanggung jawab gitu ya Mbak ya buat apa Ya yang kita dong. jalanin gitu. Iya, Oke. terus juga kita harus ini sih apa inisiatif sama showing curiosity kayak kalau di ikutin proyek apa tuh kalau bisa stand out selalu dikenal lah gitu. Oh, oh yang ikut itu. Jadi kalau diomongin orang langsung tahu kayak oh iya anaknya ikut ini nih. Jadi bercabang kan. Kayak oh nggak usah baca CV-nya udah tahu nih orangnya gimana nggak usah dilihat lah. Interview interview formalitas aja yang penting langsung lolos gitu bocahnya. Jadi bisa kayak gitu sih. Oke Mbak, menurut Mbak ini mungkin Mbak ada pesan dan kesan nih Mbak buat teknik fisika atau buat adik-adik maba 2025 apa yang ingin Mbak sampaikan gitu. Oh my God. Udah jauh banget umurnya. Misalnya nih aku 2019 ya. 9 pesan. Jadi aku pikir aku menurutku kalian jangan nyanyain kesempatan ya. Soalnya em, setelah keluar nanti tuh berasa gitu loh kayak impact-nya. Oh ya ampun masuk ITS tuh privilege-nya kayak gini gitu loh. Apalagi pas ngelamar kerja itu kayak orang tuh lihat kampusnya dulu di CV terus kayak ah yang kampus-kampus lain disingkirin dulu habis itu kalau lihat ITS oh ini yang di interview nih bisa kayak gitu tuh
Jadi emang teman-teman banyak gitu yang langsung dipanggil interview, tapi ada yang nggak lolos juga sih. Tapi kayak sampai tahap interview itu sering gitu loh. Em, jadi sama sih kayak yang aku bilang tadi ya, tetap bersyukur sudah masuk di sini. Kemudian tolong potensi kalian tuh dimaksimalkan ya. Jangan slacking di kelas karena mana tahu gitu. Misal kamu benci gitu matkul bahan. Tiba-tiba kerjanya di bahan itu ada temen yang kayak gitu. Akhirnya dia belajar ulang lagi tuh Berarti matkul-matkul emang bahan nggak kemarin. terduga ya Mbak ya. Ya, who knows? Like, emang nggak terduga kalau tiba-tiba dapet tawaran bagus ya, gas-gas aja gitu loh. Terus akhirnya pas belajar, eh kalau misal kita dapet, ya misal dapet first call-nya itu dari company yang dari matkul yang kita nggak suka gitu. Tapi kan kita fresh graduate gitu loh, masa ditolak? Kan kalau udah dapet tawaran gitu jangan ditolak lah, nanti impressionnya jelek kan. Jadi nggak apa-apa, baru lulus ya terima aja. Terus akhirnya temenku itu ya akhirnya belajar belajar aja gitu, tapi dia walaupun mulai dari awal tapi nggak begitu struggle karena dulu misalnya kalau bahan kan ketemu kayak Parulia Budoti itu tuh galak ya, jadi bener-bener uh, jadi dia ada beberapa yang sudah masuk di otaknya tinggal diulangin aja gitu. Jadi kupikir I mean, lulus dari ITS itu tuh gak susah gitu loh, guys. Tinggal masuk kelas aja, didengerin tuh. Tinggal ngerjain doang itu, nggak harus yang, ah aku harus aktif tuh nggak perlu. Kalau bukan mau jadi dosen atau researcher ya, kalau itu sebaiknya cum laude. Tapi buat teman-teman yang mau jadi engineer nggak harus sebegitunya. Jadi misal kamu udah minat sama satu hal, sudah pengen fokus di satu tim, misal udah masuk suatu tim, misal tim apa Icaraka gitu, itu tolong jangan cuma jadi pajangan doang gitu, tolong dimaksimalin karena who knows tiba-tiba emang arahnya ke situ. Jadi kalau bisa selalu stand out di mana-mana gitu ya, nggak kayak ya, so jangan, tolong dihindari kupu-kupu itu. Kuliah pulang tuh tolong dihindari. Tolong sering-sering main ke lab-lab kakak-kakaknya itu loh, gak apa-apa. Nggak ada yang marah-marah, nggak ditolak pasti kalau mau belajar mah nggak apa-apa gitu. Bisa tanya, Kak kalau misalnya ada proyek aku mau ikut, kalau ada KKN aku mau ikut gitu tuh nggak apa-apa. Hmm, terus apa lagi ya? Aku nggak tahu sih kalau teman-teman sekarang kan, dulu kan aku belum seberapa sering ada AI ya. Terus sekarang teman-teman udah ada pakai AI tuh. Nah, aku tahu, I mean, aku juga mengalami transisi itu. So, aku sempat merasa saking seringnya aku pakai AI buat nulis paper, aku ngerasa aku makin bodoh. Like, bener-bener nggak tahu cara nulis lagi. Jadi, pesanku tolong jangan sampai manja sama AI karena otakku jadi kayak udah berhenti training gitu. Jadi kalau misalnya tanya AI itu sekedar minta saran dan kritik, habis itu tulis sendiri gitu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau cari jawaban bisa googling dulu, habis kamu googling kamu summarize, terus kamu taruh gitu di ChatGPT tuh nggak apa-apa. Habis itu tanya kira-kira kurang apa gitu tuh boleh. Jadi jangan jangan dianggap kayak apa istilahnya, kayak search engine gitu, jangan kayak gitu. Kalau ya jadi maksud aku pesannya jangan sampai kalah sama teknologi gitu, kita harus selalu jadi masternya lah istilahnya, kita apa ya, kita yang ada di atasnya mereka gitu, jangan kalian yang membabu sama dia gitu, jangan. Tapi mereka teknologinya babu kita gitu, mereka babu kita jadi kita yang harus jadi expertnya, kita harus tahu cara kerjanya gimana. Jadi jangan sampai terbelakang karena kan lulusan ITS ya, jangan malu-maluin gitu. Oke. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak ya atas waktu yang telah diberikan.